Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dengan saya tentunya, Ibu Sudiati Rehata. Ya, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat bersama dengan anak cucu, menantu ya. Ya, kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa Komisi Usia Lanjut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini memang banyak sekali berita-berita yang simpang siur ataupun yang nyata yang membuat kita bingung dan cemas. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan yang selalu memberi apa yang kita minta, ataupun sebelum kita minta, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Maka dari itu, untuk mengawali persekutuan doa Komisi Usia Lanjut pada saat ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mama Opa, Bapak Ibu, kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan boleh dengan tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak,
banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, Kamu harus memberi mereka makan. kata mereka kepadanya, Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? tetapi ia berkata kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam renungan. Renungan pada saat ini diambil dari renungan harian dengan tema tak tampak tapi berdampak. Kita tahu akar tentunya ya. Pasti tahu kalau akar. Sebuah akar tidak akan bertanya, kapan saya akan menjadi daun yang hijau? Atau dia akan bertanya, kapan aku akan menjadi bunga yang indah? Mengapa dia tidak menanyakan itu? Karena ia adalah tonggak utama sebuah pohon. Meski dia tidak terlihat, akar tidak menonjolkan dirinya. Akar tidak pernah mendapat pujian. Sekalipun akar yang bekerja terus-menerus dan mengabdikan diri demi batang, daun, bunga, dan buah. Tanpa adanya akar, maka tidak ada batang yang kokoh, tidak ada dahan yang rindang, daun yang hijau, bunga yang indah, bahkan buah yang ranum. Semua ini ada karena adanya akar yang selalu siap bekerja. Ya, sang akar inilah yang bekerja tanpa pamrih, bekerja tanpa menuntut pengakuan, sekalipun berada di tempat yang paling rendah dan tersembunyi. Namun batang, daun, bunga, dan bagian-bagian yang lain pada akhirnya menyadari bahwa mereka ada atas kerja keras sang akar.
maka akar akan mati dengan sebuah kebanggaan. Dia telah berguna. Dia bisa menjadikan sesuatu indah dan berbuah. Juga dia bangga karena selama hidupnya dia tidak menggantungkan hidupnya pada yang lain. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah filosofi seperti ini harusnya juga menjadi dasar di dalam pelayanan kita? Dalam hal ini, Kristus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Sama seperti filosofi sebuah akar, Yesus sangat memahami peranan hidupnya dalam panggilan Bapa. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi ia datang untuk melayani. Kita tahu Tuhan Yesus sudah melayani dari daerah ke daerah. Ia juga datang untuk memberi, bukan untuk menerima. Ia melayani, bukan untuk mencari makan. Tetapi dia justru memberi makan. Ya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, tadi kita sudah membaca ya di dalam Injil bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi Tuhan datang tidak meminta kasihan, namun ia lebih suka mempedulikan dan menolong orang yang membutuhkannya. Belajar dari akar tadi, dasar pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama adalah menjadi hamba. Ya, menjadi hamba. Siapa itu hamba? Hamba adalah orang yang sudah dibeli dan dia harus menuruti perintah tuannya. Bagaimana dengan kita? Setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib adalah hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah membeli kita dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela. Maka dari itu Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita juga diminta untuk dapat memberikan apa yang kita punya. Bukan berarti kita seperti Tuhan ya, harus memberi makan 5.000 orang lebih. Bukan. Seperti juga murid-muridnya. Kita harus membeli roti dengan harga 200 dinar. Tentu saja juga tidak seperti itu. Tetapi Tuhan meminta kita untuk membagikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Tentu saja dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah talenta-talenta yang sudah kita terima terus kita pendam. Nanti kita tidak dapat bagian di dalam rumah Tuhan. Pada saat ini banyak saudara-saudara kita yang sedang menderita ketakutan. Ya maklum, namanya juga orang tua, bingung, apalagi yang dalam kesendirian. Dengan kita bisa menghiburnya, kita menguatkan imannya. Syukur-syukur kita bisa membagi berkat kepadanya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita berkata, saya tidak bisa. Seperti juga Musa. Saya tidak bisa karena saya patah lidah. Tapi Tuhan akan memampukan kita jika memang kita berkeinginan untuk memberikan apa yang kita punya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan tidak menuntut lebih dari kita, tetapi Tuhan meminta kita dapat berbagi di dalam suka dan duka. Jangan kita selalu terpengaruh situasi dan kondisi saat ini, tetapi kita selalu mengangkat hati karena kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, filosofi akar tadi semoga dapat membuat kita juga seperti akar tadi. Meskipun tidak kelihatan, tetapi kita berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, kita sudah merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa syafaat. Kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan, sungguh Engkau adalah teladan bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau menjadikan kami seperti akar yang berguna di dalam kehidupan kami. Memang benar Tuhan, kami sering merasa bahwa kami tidak mempunyai apa-apa dan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini kami merasa bahwa semua itu adalah tidak benar. Karena kami sudah menerima banyak dari Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami memohon, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kemampuan supaya kami dapat berbagi dengan sesama. Terima kasih ya Tuhanku, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan, izinkan kami berdoa untuk tiap-tiap kami yang pada saat ini mengikuti persekutuan doa Komisi Usia Lanjut, baik untuk para lansia dari GKI Cilacap ataupun
dari tempat lain, dari gereja lain yang ikut bersekutu dengan kami. Kami mohon Tuhan, berkat-Mu senantiasa ada pada kami, dan Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Bapa di surga, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita. Untuk anak cucu menantu kami Tuhan, kami juga mohon jangan lewatkan berkat-Mu untuk mereka semua. Bapa di dalam sorga, sungguh Tuhan, pada akhir-akhir ini kami sering mendengar, baik dari tetangga maupun melalui WA, banyak teman-teman kami yang Tuhan panggil ataupun menderita COVID-19. Bapa, kami berdoa bagi yang kehilangan, Tuhan kiranya Kau hiburkan mereka, Kau kuatkan mereka. Bagi yang sedang sakit Tuhan, kami juga memohon jamah mereka. Jika Tuhan berkenan, sembuhkanlah mereka. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus kami semuanya dengan darah-Mu yang kudus, sehingga virus corona tidak akan menjamah kami. Karena kami yakin dan percaya mukjizat masih ada sampai saat ini jika kita memang benar-benar memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami GKI Cilacap. Bapak berkati Pak Pendeta, Bapak berkati majelis-Mu, juga bapel-bapel yang ada di gereja GKI Cilacap ini Tuhan, supaya kami dapat menjalankan tugas kami walaupun dalam kondisi COVID-19 ini yang belum juga berkurang, tapi kami yakin Tuhan akan memampukan kami. Bapa di surga, tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah Bapak Jokowi, kuatkan mereka dan berikan mereka kesehatan. Demikian juga dengan jajarannya Tuhan, para menteri, baik dari jajaran atas sampai ke tingkat yang paling bawah. Tuhan berikan mereka saling membantu supaya kami semua boleh mendapatkan apa yang kami inginkan, yaitu negara yang sehat, negara yang makmur, negara yang diberkati Tuhan. Kami tahu kami berbeda di dalam keyakinan, tapi biarlah perbedaan ini menjadikan kami bersatu Tuhan, untuk menjadikan negara ini baik adanya. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Inilah doa permohonan kami. Ampunkan akan perbuatan dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, persekutuan doa Komisi Usia Lanjut sudah selesai. Saya berharap Bapak, Ibu, Oma, Opa beserta keluarga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, selalu bersukacita karena Tuhan sudah memberikan banyak buat kita. Dan saya juga memohon setiap hari Selasa kita akan bertemu kembali di dalam persekutuan doa ini, walaupun dengan pemandu yang lain.
Jangan lupa protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.